semua, jadi kenalin aku Intan dan teman aku Toto. Jadi kita lagi ada di KMI Expo 2025 yang diselenggarakan di Universitas Tidar. KMI Expo itu apa? Jadi ini merupakan tempat bertemunya wirausaha mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk saling berkompetisi, mengenalkan produknya dan juga membangun jaring. Nah, di sini juga ada kirap nih. Ini ada kirap dari UNY yang menampilkan adanya gerebekan. Selain adanya kirap, di sini juga ada pameran atau stand yang menampilkan produk terbaik hasil dari kreativitas dan inovasi mahasiswa. Di sini, kami sedang mencari stand yang berhubungan dengan agroforestry nih. Kira-kira apa aja ya? Ikutin terus yuk! Akhirnya kita menemukan stand dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, di mana mahasiswa dari universitas ini berinovasi membuat produk kopi rempah, yaitu minuman kopi yang dicampur dengan rempah-rempah khas Indonesia. Kopi yang digunakan yaitu khusus jenis Robusta, dan rempah-rempah yang digunakan itu terdapat kapulaga, kayu manis, cengkeh, jahe, lemon kering, dan juga serai. Terdapat juga kopi rempah yang ditambahkan dengan creamer, sehingga rasanya akan semakin enak. Setiap kopi rempah sudah terdapat takaran yang pas antara kopi dengan rempah, dan setiap saset produk kopi dijual dengan harga 10.000 dengan 1 kali seduhan kopi. Di stand, mereka juga mendisplay kopi dan juga rempah yang mereka gunakan dalam prosesnya. Kopinya juga mereka jual, karena di sini ada kris jadi kalian bisa membelinya. Dan tentu aja harganya berbeda-beda ya. Nah, untuk yang sasetan, ini dijual dengan harga 10.000 saja. Oke, lanjut kita cari stand yang kedua setelah kopi. Stand selanjutnya yaitu adalah dari ITSI atau Institut Teknologi Sawit Indonesia. Di sini, mereka juga menampilkan biji sawit dan juga bibit dari sawit. Jadi mereka menampilkan produk yang bernama Grovi. Itu sebuah bisnis pembuatan kertas ramah lingkungan yang dirancang agar dapat terurai secara alami di dalam tanah. Produk ini dibuat dari limbah pelepah kelapa sawit dan ampas tebu, serta dilengkapi dengan benih tanaman, sehingga setelah digunakan, kemasan dapat terurai dan mendukung pertumbuhan tanaman sebagai bentuk pemanfaatan berkelanjutan. Kita simak penjelasan kakaknya yuk. Setiap proses pemanenan buah kelapa sawit pasti ada pelepah yang diturunkan. Jadi pelepahnya itu tadi selama ini masih menjadi limbah di perkebunan, masih ditumpuk begitu saja. Sehingga kami berinovasi membuat sebuah gebrakan pemanfaatan limbahnya ini menjadi apa. Kami buatlah si pelepah ini tadi itu menjadi kertas. Nah, gimana alurnya mas? Bisa jadi kertas, pasti gitu kan? Iya, benar. Jadi si pelepah kelapa sawit ini tadi, ini kita buang dulu yang bagian hijaunya. Oke, kita buang bagian hijaunya. Yang bagian dalam putihnya ini kita blender halus bersamaan dengan ampas tebu. Limbah juga ampas tebu. Kemudian dari proses penghalusan kedua bahan baku ini tadi, hasilnya adalah si pulp kertas ini tadi. Bubur kertas ini nantilah yang akan kita cetak menjadi kertas primer ya, kertas besar ya. Dari kertas besar itu lanjut nanti diolah menjadi produk turunannya, ada paper bag, ada juga notebooknya, kemudian ada amplop, dan mapping juga. Tapi mas, kertas kita ini tuh bukan sekedar kertas konvensional biasa gitu. Jadi basisnya kertas kita ini adalah plantable sheet paper. Artinya kertas kita ini bisa bertumbuh. Ketika mas dan mbaknya ini misalnya pakai produk kita nih, pakai paper bag kita atau mungkin pakai notebook kita, ketika sudah nggak digunakan lagi, udah dirasa nggak ada masa pakainya lagi, kita buang, dia akan tumbuh tanaman yang baru. Nah, jadi di dalamnya ini itu ada benih tanaman, ada benih bayam, benih selada, dan benih macam-macam bunga. Contohnya kayak gini mas, ini adalah prototipe yang kami bikin 3 hari yang lalu. Jadi benih ini tumbuh di atas kertas kita. Nah, benih apa ini? Ini benih bayam. Iya. Jadi di dalam kertas kita ini ada benih, mas bisa lihat di sini atau mbak ada bintik-bintik hitam. Ini adalah benih yang tersematkan di dalam kertas kita. Ketika proses pencetakan, kita ikut menyertakan benih di dalamnya. Kemudian sehingga kertas kita ini tadi jadi kertas ramah lingkungan, biodegradable, dan dia tumbuh kembali. Jadi
ketika kita buang, dia bukan hanya cepat terdekomposisi, cepat terurainya, butuh waktu 1 atau 2 minggu, tapi juga dia akan tumbuh tanaman yang baru dan bisa dimanfaatkan. Kalau dia bibitnya adalah tanaman bunga, bisa menjadi tanaman hias seperti itu kan. Kalau dia seperti bayam ataupun selada, bisa menjadi tanaman pangan kayak gitu. Jadi ini perwujudan dari SDG 12. Mungkin kalau mahasiswa sekarang kan udah belajar SDG semua ya, SDGs ya. Jadi konsumsi yang bertanggung jawab. Artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan. Kalau mas mbaknya pakai sampah plastik terbuang, nggak bakal terurai kan mas mbak. Kita ikut mencemari lingkungan betul. Tapi kalau kita pakai produk Grovi, semacam produk Grovi, apalagi basis plantable paper, bukan hanya dia terurai dengan cepat, tapi dia juga tumbuh tanaman yang baru. Kita ikut serta dalam menghijaukan lingkungan. Bahkan bisa kita konsumsi sendiri. Seperti itu mas. Sekian dari kelompok kami dan di sini ada Feby dan juga Vincent. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.